Perkenalkan, saya Giancarlo Glenn Alexander Kana dengan NIM 23080300023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi obat. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan dan manfaat rekonsiliasi obat, lalu teknik wawancara BPMH, analisis diskrepensi, kemudian contoh form rekonsiliasi obat dan cara pengisiannya, lalu komunikasi SBAR kepada dokter penanggung jawab pelayanan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian, tujuan, dan manfaat. Untuk pengertiannya sendiri, rekonsiliasi obat adalah proses sistematis untuk membandingkan daftar obat yang digunakan pasien sebelumnya dengan terapi yang diresepkan saat ini. Ini gunanya untuk mencegah kesalahan pengobatan. Lalu, kapan ini dilakukan? Yaitu saat pasien masuk ke rumah sakit, saat pindah ruangan, dan saat pulang. Tujuannya itu untuk mencegah medication error, menghindari duplikasi terapi, mencegah interaksi obat, lalu menghindari obat itu terlewat. Untuk manfaatnya sendiri, meningkatkan keselamatan pasien, menjamin terapi berkelanjutan, dan mengurangi efek samping. Lalu kita masuk ke teknik wawancara BPMH atau Best Possible Medication History. Nah, saat wawancara itu gunakan pertanyaan open-ended. Misalnya, jangan menggunakan pertanyaan seperti apakah Bapak atau Ibu minum obat hipertensi, tapi gunakanlah seperti bisa diceritakan obat apa saja yang Bapak atau Ibu minum di rumah. Lalu contoh lainnya itu seperti selain obat dari dokter, apakah ada obat warung atau herbal yang dikonsumsi. Lalu bagaimana cara minumnya dan apakah pernah lupa minum obat. Nah, tujuannya itu untuk menggali obat resep, obat OTC, obat herbal maupun suplemen. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis diskrepensi, di mana diskrepensi ini adalah perbedaan antara obat yang seharusnya digunakan dengan yang diresepkan. Ada dua diskrepensi, yaitu yang pertama intentional diskrepensi atau yang disengaja, di mana perubahan ini memang dilakukan atau direncanakan oleh dokter. Contohnya, obat itu dihentikan karena kontraindikasi atau dosisnya itu diturunkan karena gangguan ginjal. Lalu yang kedua itu unintentional diskrepensi atau tidak disengaja. Itu misalkan kesalahan yang tidak direncanakan. Contohnya itu seperti dokter lupa meresepkan obat rutin untuk pasien atau dosisnya itu salah ditulis. Nah, jika ditemukan unintentional diskrepensi, maka harus segera dikomunikasikan ke dokter penanggung jawab. Lalu contoh form rekonsiliasi obat. Nah, contoh formnya itu di sini ada amlodipin dengan dosis 5 mg dengan frekuensi 1 kali sehari dengan rute pemberiannya itu oral dengan status lanjut. Lalu yang kedua itu ada metformin 500 mg 2 kali sehari dengan rute oral dan dengan status stop. Dan yang ketiga itu ada simvastatin 10 mg 1 kali sehari dengan rute pemberian oral dan dengan statusnya di sini lanjut dengan perubahan dosis. Nah, cara penulisan di rekam medis itu harus ada lanjut, stop, lanjut dengan perubahan dosis atau dengan substitusi obat. Untuk contoh dokumentasinya itu sendiri seperti contohnya itu metformin dihentikan karena fungsi ginjal menurun. Lalu kita masuk ke komunikasi SBAR. Nah, jika ditemukan unintentional diskrepensi, maka gunakan metode SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Untuk situasinya sendiri itu seperti misalkan, Dok, saya apoteker ruangan, ditemukan obat amlodipin pasien tidak diresepkan. Lalu untuk backgroundnya sendiri seperti misalnya pasien rutin minum amlodipin 5 mg di rumah. Lalu asesmennya itu ada kemungkinan terapi hipertensi yang terputus. Lalu untuk rekomendasinya sendiri itu apakah obat dapat dilanjutkan kembali. Metode SBAR ini membantu komunikasi itu lebih sistematis dan juga profesional. Jadi untuk kesimpulan dapat diambil dari rekonsiliasi obat ini adalah rekonsiliasi obat merupakan proses penting yang menjamin keselamatan pasien dengan wawancara yang tepat, analisis diskrepensi, dokumentasi yang benar, serta komunikasi SBAR, kita dapat mencegah medication error.
Sekian dan terima kasih.